Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Saya Ibu Rahardianti MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang koneksi antar materi modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Yang pertama, Pratap Triloka menurut KHD adalah Ingar Susung Tulodo, di depan memberi contoh, artinya sebagai seorang guru dalam pengambilan keputusan harus berhati-hati, memilah dan memilih dengan memperhatikan seluruh aspek yang ada sehingga bisa dijadikan contoh oleh murid. Kedua, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, artinya guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan tidaklah mudah, maka guru harus mampu memberikan karsa, semangat kepada murid sehingga keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan arahan atau dorongan, artinya guru mampu memberikan arahan kepada murid dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus berakar pada nilai-nilai kebajikan yang universal, sehingga apa yang kita hadapi benar-benar dilema etika, yaitu benar lawan benar, bukan rujukan moral, yaitu benar lawan salah. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Pengambilan keputusan akan efektif karena pada proses coaching, coachi sudah menemukan solusi sendiri dengan bantuan pertanyaan dari coach, di mana coachi adalah murid, untuk coach adalah guru. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Solusinya, seorang guru harus mampu mengelola aspek sosial emosional dengan kesadaran penuh atau mindfulness agar pengambilan keputusan yang diambil diharapkan bernilai positif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dari pembahasan studi kasus yang ada, seorang pendidik mampu menggunakan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, sehingga pendidik dengan tegas membedakan dilema etika atau rujukan moral berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dianut.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya melewati proses identifikasi kasus yang ada dari semua pihak yang terlibat, sehingga terciptalah lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan ini di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pada kasus dilema etika, yaitu benar melawan benar, di lingkungan saya mungkin ada perbedaan paradigma di antara individu. Paradigma yang dimaksud adalah individu lawan kelompok atau individu lawan masyarakat, kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, ada jangka panjang lawan jangka pendek, kemudian ada rasa keadilan dan rasa kasihan. Itu 4 paradigma yang dimaksud. Akan tetapi, jika kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang kita anut, semua pihak akan berusaha bersama-sama mewujudkan tujuan yang baik dan positif. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Iya, karena jika guru memutuskan menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu berdiferensiasi dan sosial emosional, semua kebutuhan belajar siswa terpenuhi dan sosial emosional akan membentuk karakter yang kuat. Alhasil dapat memerdekakan murid lahir batin. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, harus memahami 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Misalkan, kasus anak terlambat karena menolong teman yang kecelakaan, jika guru berpikir berbasis peraturan, anak langsung dipoin atau disalahkan, apapun alasannya. Tetapi, jika guru berpikir berbasis rasa peduli, mungkin bisa dimaklumi. Inilah yang sangat mempengaruhi kehidupan siswa. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pengambilan keputusan harus dimiliki seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berdasarkan filosofi KHD. Kedua, pengambilan keputusan mampu menumbuhkan budaya positif dan menggunakan alur bagja sehingga akan terwujud lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, atau dengan istilahnya well-being. Ketiga, pengambilan keputusan harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pengambilan keputusan mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi serta kegiatan coaching, di mana coach atau guru mampu menggali potensi siswa atau murid atau yang berperan sebagai coach. Yang kelima, pengambilan keputusan harus menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian sehingga dapat memecahkan berbagai kasus dilema etika maupun rujukan moral. Untuk 9 langkah ini, saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah
mengenali nilai-nilai yang bertentangan itu apa. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari situasi tersebut. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Di sini ada uji legal, ada apa tidak pelanggaran hukum, ada uji regulasi, ada apa tidak dalam pelanggaran kode etik, kemudian ada uji intuisi, ini berhubungan dengan perasaan, kemudian ada lagi yang keempat adalah uji publikasi. Apakah pengambilan keputusan yang dilakukan ini jika dipublikasikan dalam media sosial, kita merasa nyaman atau tidak. Kemudian untuk pengujian benar salah sudah, kemudian lanjut ke dalam paradigma pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, individu melawan masyarakat. Kemudian yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian yang keenam adalah menggunakan tiga prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian langkah berikutnya dalam pengambilan keputusan adalah setelah paradigma dan prinsip, kita membuat keputusan. Apakah keputusan yang kita ambil kita laksanakan berdasarkan pengujian tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah refleksi. Di dalam merefleksikan keputusan, kita melihat kembali apakah keputusan yang kita ambil ini benar-benar sudah fix atau sudah positif ataukah ada hal-hal lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah investigasi trilema. Artinya penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini apakah bisa dimunculkan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, itu saja untuk 9 langkah keputusan dan pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.